wabarakatuh. Innal hamdalillah huwa alladhi khalaqa dzakara wa unsa wa ja'ala bainahuma mawaddah wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan dan mengambil kesempatan ini untuk berbuat kebaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, qala Nabi a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku, kata Nabi, antara 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melebihi umur 60 dan 70 itu. Maka yang hari ini punya umur 60 tahun, silakan itu mundur. Yang hari ini umurnya 40 tahun, nggak lama lagi. Kalau batasnya 60, tinggal 20 lagi. Yang hari ini umurnya 50, yang sentuh. Yang hari ini melebihi 70, maka itu menghitung hari. Maka kita yang sudah pasti hidup ini menuju kematian. Maka kalau hari ini ada orang dia punya rumah mewah, megah, ketahuilah bahwa rumah dia yang pasti nantinya adalah kuburan. Nggak lebih. Kalau hari ini kita berbangga dengan pakaian kita yang mahal, yang berbeda, yang mahal kayu, dan semua orang nanti pakaiannya adalah kain kafan. Kalau hari ini punya kendaraan yang mewah, jadi Vario 150 cc terbaru, dan masa bangga, angkuh, ketahuilah bahwa kendaraan nanti semua orang ini tidak lebih dari keranda mayat. Kalau hari ini orang berbangga dengan detail-detailnya, baik dia mungkin SPD, MPD, MKG, dokter mungkin sekalipun, namun nanti semua orang gelarnya almarhum dan almarhumah kali. Maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menggunakan umur yang ada ini untuk berbuat kebaikan. Enggak mampu dari pagi ke pagi sembahyang, mengaji, maka buatlah kebaikan. Dan kita hadir di halaqah ini bagian dari kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, ini menikah yang diharamkan. Ini menikah yang diharamkan dalam agama, dan kita nggak boleh melakukannya. Kalau kita lakukan, berdosa. Yang pertama, nikah yang haram adalah nikah syigar. Hadis menjelaskan la syigara fil Islam, tidak ada nikah syigar dalam Islam. Pertanyaannya, apa itu nikah syigar? Hadis menjelaskan wa syigar ayyakula rajulu lirrajuli zawijni ibnataka wa zawijuka ibnati. Soal mengatakan bahwa saya nikahi saya dengan anak kamu, maka kamu saya nikahkan dengan anak saya. Dalam bahasa ini barter. Ini diharamkan
dalam agama. Jadi untuk dia mendapat menikahi anak dia harus menikahi anak orang dulu. Ini namanya nikah sirat namanya. Saya nikahi anak kamu dengan syarat kamu menikah juga dengan anak saya. Nah ini nikah yang diharamkan. Atau ungkapan yang kedua, zawid ini ukhtaka, nikahkan saya dengan saudara perempuan kamu. Nikahkan saya dengan saudari perempuan kamu, kamu menikah dengan saudari perempuan saya. Itu pun sama seperti dengan nikah siwar. Yang kedua yang diharamkan juga adalah nikah tahlil. Apa nikah tahlil? Orang Aceh sering bilang ini nikah Cina Buddha. Ini apa sih? Ada orang ditolak oleh suaminya, dia akan ditolak. Untuk dia kembali ke perempuan itu mesti menikah dulu dengan orang lain. Maka suami ini menyewa orang lain untuk nikah dengan istrinya. Olehnya cerai loh, baru untuk nikah loh, main nomboknya nyawai. Maka hadis menjelaskan, la'ana Rasulullah al-muhallil wal muhallal lah. Allah dan Rasulnya melaknat baik yang memerintahkan tadi nikahi istri saya, oleh yang ceraikan sama menikah lagi dengannya, atau kita menikah dengan istrinya. Nah ini nikah yang juga diharamkan. Orang setelah dia tolak nikah istrinya, kalau kita jadi putus, ini nikah at-tahlil namanya. Maka orangnya al-muhallil, yang menikahi kedua kali itu namanya dia al-muhallal. Yang ketiga, nikah yang diharamkan juga itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah sebelum Fathul Makkah, para sahabat ini berperang, Nabi membolehkan. Sebelum perang itu sahabat menikahi perempuan. Begitu habis perang, habis nikahnya. Maka secara waktu ini pun disebut nikah kontrak. Hari ini saya menikah dengan 2 bulan. Nah ini kan nikah mut'ah, itu pun nikah yang diharamkan. Ya, hadis menjelaskan diberikan oleh Syambarah al-Juhani radhiyallahu anhu, amrana Rasulullah alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi ina dakhalna Makkah. Ceritanya ini, yugo kamu menaklukkan Makkah, kamu dibolehkan nikah mut'ah. Namun setelah itu summa lam nakhruj minha hatta nahana anha. Namun olehnya Nabi melarang kita ini untuk nikah mut'ah. Hadis juga menjelaskan, hadis yang lain, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai para sahabat, kamu sendiri kata Rasulullah, barakan dibolehkan. Dan ini nikahnya mut'ah, menikmati sesaat. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Namun munzu hari ini, sejak hari Nabi waktu Makkah itu Allah mengharamkan sampai hari kiamat. Maka nikah yang diharamkan termasuk ini nikah mut'ah. Seterusnya ini nikah masa iddah. Perempuan setelah diceraikan oleh suaminya, maka dia balik tamsik salah satu masa iddahnya itu salah satu. Untuk apa itu tujuannya? Kajian bahasa istibro. Nanti istibro, ini ganti istilah istibro itu 2 macam ya. Yang pertama istibro, ketika orang buang air kecil. Nah setelah buang air kecil, memastikan bahwa air itu hanane dipipanya, maka itu pun juga namanya dia istibro, membersihkan pipa bahasanya, membersihkan pipa dari air.
Itu pun juga istidrak namanya. Gimana caranya? Boleh duduk, ini kata duduk ini menjadi lebih menggondong ke paha kirinya, atau yang kedua dengan mendukung. Apa tujuannya? Air yang ada di pipa ini keluar, sehingga orang setelah mencuci pipa itu sisa air nggak ada lagi. Bahkan di antara hal yang membatalkan wudu keluarnya sesuatu dari dua lubang ini. Ketika orang sedang berwudu, nyata nal pipa penuh, berhidam nih, bermakna wudunya batal. Kalau wudunya batal, sembahyangnya nggak sah. Itu pun istilahnya membersihkan ihram pipa penuh, istibrak. Bagi perempuan, istibrak juga membersihkan rahimnya, memastikan bahwa rahim perempuan itu setelah masa iddah dia bersih. Supaya apa ini? Nggak timbul fitnah. Kalau orang menikah di masa iddah, lahir anak, timbullah dakwa-dakwinya aneh to olehnya. Pulinto awal, pulinto jino. Maka tadi perempuan mesti menghabiskan masa iddah, dan haram hukumnya bagi perempuan tadi dia menikah dalam posisi masih iddah. Ya. Yang kelima, nikah yang diharamkan juga menikahi wanita yang kafir. Bagaimana dengan orang-orang ahlu kitab? Dulu boleh menikahi ahlu kitab, dan banyak sahabat yang menikahi ahlu kitab. Maka Umar bin Khattab sampai suruh pilih para sahabat, awadon pilih Islam atau pindah adan. Nah, akhirnya orang-orang ini, sahabat ini menceraikan istrinya yang ahlu kitab. Namun hari ini, apakah masih ada ahlu kitab? Akan ada lagi yang mencerai ini. Apakah mentong namanya ahlu kitab? Beberapa pendapat dalam kitab Yusuf Qaradawi tentang hal ini, dan juga dalam kitab Al-Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta punya Saudi Arabia mengatakan bahwa hari ini ahlu kitab nggak ada lagi. Maka alasannya orang ini sudah berubah-ubah kitabnya. Namun kebetulan menganggap kitab lama masih yang berubah itu dianggap ahlu kitab. Namun yang sudah berubah-ubah isi kitab itu, maka itu enggak lagi ahlu kitab. Dinamakan dengan ahlu kitab yang berpegang teguh kitab sebelumnya. Namun kalau kitabnya kayak bawah-bawah, maka konek ahlu kitab. Itu nanti ahlu bah. Nanti. Maka muncul namanya dia Kristen Protestan. Bawah-bawah. Maka lebih tepat. Lebih tepatnya menghindari jangan sampai kita ini masuk dalam nikah yang haram. Nikahilah orang-orang muslimah. Maka bunyi ayat, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah nikahi orang-orang musyrikat. Boleh nikahnya kapan? Setelah orang itu beriman. Yang kedua, wal amma mu'minah khairum musyrikatin walau a'jabatku. Bahkan yang mengatakan bahwa seorang hamba sahaya yang hitam legam, yang jelek, seperti itu rasanya, ini lebih baik. Kelima, menikahi orang-orang yang musyrikat tadi, walaupun itu menakjubkan. Seterusnya, wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Ini juga sama maknanya. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikatin walau a'jabakum. Maknanya bahwa ayat ini melarang kita ini untuk menikahi orang-orang yang non muslim. Selanjutnya, ini nikah dengan wanita yang diharamkan karena senasab atau sehubungan. Singkatnya ini, seorang bapak nggak boleh menikahi anaknya. Ini ayat
juga menjelaskan An-Nisa di ayat 23 An-Nisa 23 merinci menjelaskan siapa yang nggak boleh kita nikahi. Nanti ini ayat kita kaji di selanjutnya, siapa-siapa saja yang nggak boleh kita nikahi. Karena panjang ini. Itu bunyi ayat ini diawali dengan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu ibu kamu, tidak boleh menikah makdum. Terus wa banatukum, anak perempuan awak dan seterusnya. Ini kita kaji nanti, panjang lah ini. Nanti dan seterusnya. Nikah yang diharamkan juga itu nikah dengan bibi dari pihak ayah atau adik ayah yang minum. Ini termasuk nanti penjabaran ayat yang nanti kita kaji di pertemuan selanjutnya. Terus menikahi istri yang sudah ditalak 3. Karena bengih tak uronya, berada uronya mentolak tak, tak apa tu, lain, kata kelak lain. Tengok kawan lo, misalnya lain, hanya haji. Jadi kalau dua tolak, nak 3, oleh kawan kembali haji, itu pun dia haram. Nikah diharamkan juga adalah ketika kita lagi ihram. Orang lagi haji ihram, itu pun enggak boleh menikah. Nyopar yang haji mukul bawa ada zaid. Menawak mau pula agak amrunya. Awam kali haji. Dia tengok ihram. Namun setelah ihram, setelah haji silakan kalau mau nyambung lagi. Ini kan nikah enggak boleh ketika masa ihram. Terus menikah enggak boleh juga melebihi 4. Nanti kenapa hari ini ada namanya dia habaib, mengaku orang keturunan Nabi. Kamunya Habib di macam Bapak kebetul bisa jadi Pakon anak Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain itu banyak istrinya, bahkan riwayat melebihi 100. Bukan maknanya Hasan dan Husain mau istri banyak, enggak. Namun ketika Hasan di sebuah daerah oleh suku kampungnya kalah, kampung Dro benalah turunan Nabi. Demi tadi nolagak kampungnya ngejuk Mbak Hasan, ngejuk Mbak Husain supaya ada turunan Nabi. Namun juga Hasan Husain menikah walaupun 100 lebih menurut riwayat, setiap lebih 4 bercerai, lebih 4 diceraikan. Tetap istri beliau 4 istrinya, walaupun total jumlahnya melebihi 100. Karena permintaan tadi oleh suku atau pak kecil di kampungnya. Maka hari ini muncullah bahasanya Habib ini, Habib itu keturunan ini. Dan tadi menikah dengan Hasan dan dengan Husain. Nah, para habaib ini enggak boleh menerima zakat. Haram hukumnya menerima zakat. Nah, bahwa menikah melebihi 4 itu diharamkan. Walaupun roh adil dan kalau adil kan 5 atau 6 anjir. Nah, menikah cuman 4 batasnya. Ayat pun menjelaskan fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi hanya boleh masna, boleh sulasa, boleh ruba'ah, dan bahkan nanti terkejut kajian bahasa makna masna itu 2 aduh kaput, 3 aduh kanan, put aduh kalapan. Jadi boleh 4 tambah 6 kasih peluk tambah 8 tambah dulu kanji lagu ini di bahasa yang mana dia bahasa masna itu dia 2 masna dia. Ini pemahaman bahasa. Ketika sulasa 3 lagi kan 3 tambah 3 dan 6
2 tambah 2 put menang. 6 tambah put kasih plus bagi. Rubah 4 tambah 8. Tinggi di nondanya 18. Kalau kajian bahasa, maknanya bahwa makna itu 2. Terus sulasa 3, rubaa 4. Namun penghujung ayat fa in khiftu alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu rubah kali, maka 1 saja. Namun Allah menjelaskan, wa in harastu, walaupun kalian berusaha semampu kalian untuk berbuat adil, fala ta'dilu, nggak mampu berbuat adil. Ini ayat mengatakan, walaupun berusaha semampu kalian, sekuat tenaga untuk berbuat adil, fala ta'dilu, nggak mampu berbuat adil. Kalau begitu siapa? 1 lebih baik. Sabuk dikasih. Nah kan, ini menikah yang diharapkan melebihi 4. Terus menikah dengan perempuan pelacur itu juga diharamkan, kecuali si perempuan itu sudah bertobat dan berhenti. Namun sunnahnya kita yang belum menikah ini, menikahlah dengan bikrun. Ada menjelaskan perempuan yang masih perawan. Kon makna bahwa menjanda haji, tapi dia bukan pelacur. Keramat. Ya, nombor dulu menjanda, jadi kan haji. Cuma dia sudah tadi ini dengan yang perawan. Ya, ingat waktu udah lewat sebelumnya lagi maaf. Malam hari ini kita akan pertanyaan malam hari ini. Ingat singkatnya waktu. Mohon maaf atas segala perhatian dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.